وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وصبي في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل كاملا سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القلب وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القلب وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القلب وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القلب وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القلب وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القلب وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hasbi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa
amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan beliau Umi Nurida Astuti beserta putra-putra beliau, Kusayis, Kusaka, segenap para guru, para asatid, Guru Robi Cahyadi, Ustadz Syahada, Ustadz Ruri, dan seluruh para guru yang hadir, segenap para pengurus Risma Center yang diketuai oleh Bapak Abdul Ghafur, atau lebih kita kenal Bang Opung. Ya, Opung itu kalau di Medan, Opung itu pamannya. Nah ini, tapi ini Opung Betawi, Opung Kelapa II. Segenap para jamaah pengajian malam Rebo dari seluruh majelis ta'lim yang ada, yang mudah-mudahan saya enggak salah nyebut, dari Al-Nahl, Al-Bir, apa lagi? Apa lagi guru? Al-Hidayah, Al-Qamariyah, Al-Samsiyah itu. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan seluruh jamaah dari seluruh majelis taklim yang sudah disebut, Allah berikan hati yang istiqomah, Allah berikan keteguhan hati untuk selalu tolabul ilmi, untuk selalu ngaji. Ya, ngaji sama sekolah beda. Kalau ngaji itu bukan hanya yang dengerin, tapi yang baca juga sama, ngaji. Makanya bahasanya ngaji, bukan ngajar. Kalau ngajar ada yang diajarin, tapi kalau ngaji semua. Bapak Ibu para jamaah ngaji, saya juga ngaji, sama. Nah, itu bedanya lain kalau ngajar. Ngajar itu di sekolah. Dan ngaji ini tidak pernah ada batasnya. Ngaji mau umur berapa kok pantas. Tapi kalau sekolah udah umur 50 tahun masih sekolah belajar bahasa Inggris, nggak, tapi pantas. Ya, nyebut bahasa Inggris ampos, jadi nggak pase-pase. Tapi kalau ngaji umur berapapun pantas. Makanya kalau ngaji mah jangan sungkan. Biar sebelah kiri kita mudaan, di belakang kita tuaan, nggak ngapa-ngapa. Itu namanya ngaji, ya kan? Kalau sekolah mah batasan umur. Yang namanya kelas 1 SMP ya umurnya 12 tahun atau 13 tahun semua, nggak ada atau SMP umur 50. Tuh, makanya kalau kita sekolah SMP umur 50 malu. Tapi kalau ngaji, ya itu ngaji mah nggak usah malu-malu. Ya, mau yang muda di depan kagak ngapa-ngapa, yang tua di depan kagak ngapa, yang tua di belakang nggak ngapa-ngapa. Yang paling enak yang senderan. Nah itu yang paling enak, senderan. Nah, tapi yang senderan namanya nggak kesenderan, pahalanya gedean yang nggak kesenderan. Loh iya, kenapa? Al ajru bi qadri ta'ab. Pahala itu dilihat dari kadar kesulitan. Nah, nggak senderan sama senderan, sulitan mana? Coba dah, sulitan gak kesenderan. Kesenderan enak plok. Nah udah, itu nggak apa-apa. Kalau yang tua-tua senderan pantas.
Kalau yang muda sender, nah saya nggak tahu dah, sakit pinggang kali ya. Nah, itu ngapa-ngapa. Ya, jadi disitulah ngaji. Jadi jangan ada merasa sungkan duduk di depan, mudaan, nggak ngapa-ngapa. Itu yang namanya ngaji gitu. Ya, jadi beda sama sekolah. Kalau sekolah ada batasan umur, kalau ngaji enggak. Ngaji tidak ada batasannya, bahkan perintahnya pun tidak ada batasan. Kalau pemerintah mewajibkan sekolah umur 6 tahun atau 7 tahun, itu wajib belajar. Tapi kalau ngaji, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari mulai buayan. Kan kita dari masih kecil udah diajarin ngaji sama orang tua kita. Ketika digendong sama orang tua kita diajarin sholawat, ya kan? Nah ini yang masih pada punya bayi, ibu-ibu, bapak, ya teman-teman yang masih punya bayi, ajarin tuh bayi dari kecil udah ngaji. Salatullah salamullah, nah, itu ngaji dari kecil udah diajarin ngaji. Ya sholawatan, ajarin waqiah, ajarin rahman, ajarin tabarok. Nah itu sambil gendong. Udah zamannya begitu. Zaman indung Siti Aisyah itu mah tinggal udah, itu zaman lama. Ya, itu jangan ditiru, udah itu mah masa lalu. Kan dulu sering orang tua kita ketika gendong bayi, indung Siti Aisyah mandi di kali, rambutnya basah, tidak sembayang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Tuh. Siti Aisyah nggak sembayang. Bawa yang nah, itu bukan Siti Aisyah Nabi, ini Siti Aisyah orang mana tahu, orang sono kali ya, orang jauh. Nah itu. Jadi dari mulai kecil kita sudah diajarin ngaji, sudah diperintah ngaji. Utlubul ilma minal mahdi ilal. Kapan kita berhenti ngaji? Masuk luang kubur. Ya, gampang. Jadi kalau pengen berhenti ngaji gampang. Gali kuburan, masuk. Berhenti ngaji udah. Ya. Nah, jadi berarti kalau ada orang hidup nggak mau ngaji, mayat hidup. Ya, gitu saja. Karena bahasanya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah, carilah ilmu dari mulai buayan sampai dengan liang lahat, nggak ada berhentinya. Mau udah punya cucu masih wajib ngaji. Kita harus menggugurkan perintah dari baginda Rasul, ya, adalah mencari ilmu. Sampai kapan? Sampai kita udur. Udah nggak bisa kemana-mana. Kalau bahasa orang Kelapa II, kembang balik ya. Tahu kembang balik? Bocah orang tua saling nyaut kembang balik, tahu gue udah tua berarti. Kalau bocah sekarang nggak ngerti kembang balik. Kembang balik itu artinya udah nggak kemana-mana, di kasur aja. Itu namanya kembang balik. Nah itu udah udur gitu. Tapi sekarang masih bisa, karena sekarang zaman udah canggih. Walaupun jadi kembang balik tetap ngaji online. Iya. Nah, iya. Kan ngaji online itu satu, karena nggak bisa datang ke tempat ngaji, udur, ya kan? Karena punya anak kecil, ya kan? Ada hal lain, itu udur. Jadi yang menyebabkan dia ngaji online karena udur. Tapi kalau kagak udur ngaji online, nah ini kebangetan ini. Jangan sampai punya bahasa, sama aja di sono gua ngaji, di sini ngaji, itu orang Betawi. Ya, sama aja di sono ngaji, di sini beda ya. Kan ilmu itu didatengin, bukan datengin. Lain kalau ada udur, udah tua ngaji online. Lagi ini masih sehat, jegreng udur apa? Udur datangnya, emang lagi segen datang, ya kan? Nah itu. Tapi apa sawab? Pahala itu yang memberikan Allah. Makanya nggak bakal ketukar yang nggak udur ngaji online sama yang
ngaji datang, ya beda pahalanya, nggak bakal ketuker karena Allah melalui malaikat. Tapi kalau yang ngasih mandor, nah itu bisa salah. Mandor bisa salah gaji, yang tidur doang gajinya gede, asal ada mandor udah kerja, begitu mandor pergi udah tidur. Itu kan banyak yang begitu. Nah, tapi kalau ini tidak, itu ya. Alhamdulillah teman-teman sekalian, malam hari ini kita mulai kitab yang baru, yaitu kitab Riyadul Badi'ah, ya, Badi'ah, jangan salah sebut Riyadul Badiah, salah ya. Kitab ini menjelaskan masalah fikih. Kalau yang kemarin itu masalah hadis, jadi seling-seling fikih hadis, fikih hadis, fikih hadis gitu ya. Fikih hadis, jadi seminggu fikih, seminggu hadis, ganti-gantian aja ya. Insya Allah ya, nanti kita tata cara beribadah yaumiyah kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita dan sebagainya. Cuman jangan kaget pas dibuka, lah ini gundul, belum ada rambutnya emang ya. Ya, yang bawa pulpen silakan diharokatin, yang nggak bawa pulpen liatin aja, kan udah ada hadisnya kemarin ya kan. Anak kelapa dua, lu ngaji nggak bawa pulpen? Kagak bawa pulpen ya, gue udah dapat pahala, apalagi gue bawa pulpen. Ya, jadi ini kalau kata beliau Kiai Nurul, namanya Arab gundul ya. Arab gundul itu kalau dibarisin cakep, paham? Bukan diharokatin, dibarisin. Orang Arab gundul, barisin, cakep. Bukan maksudnya barisin diberi harokat, bukan ya. Arab gundul dibarisin, cakep banget, tinggi, gede, melesnar. Nah, itu Arab ya, kalau bahasa beliau ya. Mari kita mulai dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita niat ngaji itu di dalam ta'lim. Pertama suruh niat mencari ridho Allah, niat orang ngaji itu ya. Yang kedua niatnya menghilangkan kebodohan. Tuh niat orang ngaji di dalam kitab Ta'limul Muta'alim seperti itu. Semata-mata hanya ridho Allah yang kita cari melalui pengajian. Jadi yang kemarin niat pengen dilihat calon mertua, dirubah, tajdid niat, perbaharui niatnya. Jangan niat ngaji, gua ngaji malam Rebo biar calon mertua gua ngeliat. Ya siapa tahu bocah sini ada tetangganya yang calon mertua, kan bisa menjadi daya tarik itu. Masya Allah, calon mantu gua malam Rebo nggak pernah libur, hujan jalan terus. Nah, itu begitu udah jadi mantu gua kagak ngaji pisan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, jami'al anbiya wal mursalin, jami'al malaikatil muqarrabin, alaihi wassalam, sultanul awliya, Syed Abdul Qadir Ajilan wa Syed Syabah Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Qadir, Syed Syed Jamil Amn Syarik Al-Adhil Maghrib Bahri Bahri aina makan Jamil Awliya fi Jawa Madura bi awsi jami' sunan wal isung ajma'in. Allahu luman fi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhana hadrati mu'alifi kutubi Riyadil Badi'ah Syekh Muhammad Umar ya Allah An-Nawawi Al-Bantani ya Allah, bi barakatihi wa bi karamatihi ya Allah. Ij'alna wa iyyahum min ibadikas sholihin, ij'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil Qur'an wa al-hadis wa al-kutub wa al-salawat ya Allah. Qaddasallahu sirrahu wa nawwara darihi yulid darajati wa adal bighratam mithla ghairi karamatihi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, muassisi ma'hadina Hayatul Fatah Syekhina wa murabbi arwahina Ki Haji Muhammad Nurul Haq bin Haji Diman Hasim wa ahli baitihi ya Allah.
firlahu warhamu wa'afi wa'fu anhum ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum ij'al qabrahu rawdah min riyadil jinan. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah hadratil marhum Burhanuddin bin Nur Hasan firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu waj'al qabrah rawdah min riyadil jinan. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, orang tua kita, bapak ibu kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, senantiasa Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Jami'a baina ummahatina wa ajdadina wa jududina wa man hukukun alaina ya Allah. Ghafarallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Allah, bi barakati Syekh Nawawi Al-Bantani ya Allah, ij'alna wa jama'atina ya Allah min ahlil istiqamah. Ij'al min ahlil istiqamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, li syifai maradi Bapak Supriyadi bin Sumaji ya Allah, isfi mardahu isfi mardahu isfi mardahu syifaan tamman wala alaman wala saqaman warzuqhu sihah wal afiyah wa tawil umrahu bi ta'atika bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ay abtadi'u bismillah. Aku mulai ngaji. Aku mulai mengaji atau aku mulai ngaji bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang belas kasihan di dalam dunia, yang belas asih di dalam dunia, Ar-Rahimi yang belas kasih di dalam akhirat saja. Ya, keterangannya sudah minggu yang lalu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, segala puji milik Allah. Alhamdulillah, segala puji itu lillahi milik Allah Rabbil Alamina yang menguasai alam semesta. Wassalatu, adapun tambahnya rahmat ta'zim, wassalamu dan keselamatan ala sayyidina atas junjungan kita Muhammadin, nyatanya Nabi Muhammad. Muhammad sebagai badal daripada Sayyidina Muhammadin. Sayyidina siapa junjungan kita? Muhammadin Sayyidil Mursalin, yang menjadi junjungannya atau pimpinannya para utusan. Ya, aywa ghairuhum bil aula wa rasul insanun dzakarun harun akmala ma'asirih aqlan wa futnah wa quwwatan. Wa ala alihi, dan atas keluarganya Nabi. Ya, wa ala alihi, dan atas keluarganya Nabi. Ya, di fi maqamid du'a wa hum al adqiya. Di makam itu artinya tempat. Di makam doa itu setiap orang yang bertakwa itu adalah alun Nabi, keluarganya Nabi. Makanya dikatakan wa ala alihi wa hum al adqiya, yaitu orang-orang yang bertakwa. Di mana saja orang itu bertakwa, maka dia dikatakan sahabat, dikatakan keluarganya Nabi. Fi maqamid du'a. Jadi ketika kita berdoa menyebut wa ala alihi, nah di situ orang-orang yang bertakwa masuk, termasuk keluarganya
Nabi. Wasahbihi, dan sahabatnya Nabi. Siapa? Manijtama'a bi badanihi mu'minan bin nabiyina. Yang disebut dengan sahabat adalah manijtama'a bi badanihi, orang yang berkumpul dengan badannya, dengan dohirnya, bi badanihi mu'minan, dalam keadaan beriman bin nabiyina. Nah ini namanya sahabat. Nah itu. Makanya kalau ada orang sekarang mengaku sahabatnya Nabi, nah itu perlu dipertanyakan. Manijtama'a bibadanin, ya, bibadanihi, orang yang berkumpul bersama Nabi dengan seluruh badannya. Ya, mukminan, harus ada kata-kata mukminan sebagai syarat dikatakan sahabat adalah mukmin. Abu Lahab ya bukan sahabat karena tidak mau mukmin. Abu Jahal juga tidak. Nah itu, apalagi Abu Gosok udah jarang. Ya sekarang udah nggak ada Abu Gosok, semuanya pakai soklin. Bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ba'dal bi'sah, setelah Nabi diutus fi hali hayatin kuli fi ardin. Jadi orang yang pernah berkumpul bersama Nabi dan beriman itu namanya sahabat. Dah sekarang sahabat udah nggak ada, apalagi Nabi. Ya, jadi kalau ada orang sekarang jadi Nabi susah, udah jelas nggak benar, karena Khatamul Anbiya adalah Rasulullah. Jadi udah ditutup, kenabian itu udah ditutup, sudah tidak ada lagi Nabi, yaitu apalagi malaikat. Nabi aja kagak, yaitu ada malaikat Indonesia Lia Eden, ya, nah, tapi doyannya minumannya Mizon, karena lagi di sidang aus minum Mizon, nah, berarti malaikat doyan Mizon. Ajma'ina, seluruh para sahabat, wa tabi'ina, ya orang-orang yang ikut, lahum kepada sahabat atau lahum kepada ashab, bi ihsanin, ya dengan bagus. Artinya ihsan ini apa? Ai bi imanin, dengan iman, walau usotan, walaupun dia maksiat, tetap dikatakan tabi'in. Orang-orang yang mengikuti sahabat namanya tabi'in. Yang mengikuti tabi'in atba'ut tabi'in. Itu Nabi pernah mengatakan Abdulul Qarni Qarnun, summaladzina yalunahum summaladzina yalunahum. Abdulnya kurun adalah kurun setelahku, berarti sahabat. Setelah sahabat tabi'in, setelah tabi'in atba'ut tabi'in. Nah kita nomor berapa? Nah, kita ini udah paling doncit, ngerti doncit ya, udah paling ujung. Makanya ontong make belagu. Maksudnya apa? Ngaji, gua belum ikhlas. Tar aja, nungguin gua ikhlas. Sampai modar kagak ikhlas. Ya kan, gua nggak mau ngaji karena diajak sama lo. Lah emang lo pengen? Gua pengen ngajinya lillah. Wush. Pengen ngajinya lillahi ta'ala. Ya kita sudah dimenas oleh Nabi. Kita ini manusia yang udah akhir zaman, keimanannya ini sudah semakin menurun dengan iman-iman para sahabat dulu. Sahabat Rasul imannya luar biasa. Wong Sayyidina Umar sembahyang ditusuk pakai pedang nggak kerasa. Orang kelapa dua sembahyang, gigit nyamuk kayak kerasa. Tuh kalau emang khusyuk digigit nyamuk nggak kerasa. Tuh itu namanya khusyuk. Kenapa Sayyidina Umar ditusuk pedang tidak kerasa? Karena saking nufud. Nufud itu artinya langsung hatinya kepada Allah, sampai nggak kerasa ditusuk. Nah itu makanya kalau kita sembahyang masih digigit nyamuk kerasa, berarti belum khusyuk. Nah makanya coba ntar teman lagi sholat tabok, kalau dia kerasa agak khusyuk lu. Oh dia ditabok diem aja, wah khusyuk dia. Ya khusyuk dipaksain, biar kata Ustadz ya panas buat gue rasain aja, biar gue dikata khusyuk. Ya,
Tabi'in. Biihsanin, dengan bagus mengikutinya biihsan ini artinya biimanin ila yaumiddin, ya, ila yaumiddin, sampai hari pembalasan. Ail jaza, yaumuddin itu hari agama, artinya hari pembalasan. Wa huwa yaumul qiyamah, itu yang disebut dengan yaumuddin, ya, hari pembalasan. Wal gharad istimrarur rahmat wa tahiyyah daiman wa illa fala tasihu tilkal ghayah li anna sawab as-salat wassalam la yanqati'u abadan, ya. Jadi ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Amma ba'du, adapun sesudah mata qaddam, ai ba'd bismillah hamdalah wassalatu wassalam. Fa hadza al-hadir fil dhihni, ketika mengatakan al-hadza, ya, fahada, maka seorang mu'alif ketika fahada maka mengatakan apa yang ada di dalam hatinya. Itu namanya al-hadir fi dhihni, sesuatu yang hadir di dalam hati. Ketika kita mau ngomong, kan sebelum kita ngomong ada di hati kita dulu, betul nggak? Nah, kita mau ngomong nih, contoh mau sambutan, nah, berarti ada tuh di dalam hati kita apa yang mau kita sampaikan. Fahada, maka adapun yang ada di dalam hati, yang hadir di dalam hati, artinya sesuatu yang akan diucapkan. Nah itu. Fahada, apa yang ada, yaitu mukhtasarun, ya. Yang mukhtasarun adalah sebuah kitab atau ringkasan. Mukhtasar, kitab ay qalilul lafzi. Mukhtasar itu kitab yang sedikit lafadznya. Ay qalilul lafzi fi usuluddin, di dalam menjelaskan pokok-pokok agama, ya, usuluddin, ya, di dalam menjelaskan masalah pokok-pokok agama. Wa huwa asraful ulum mutlaqan. Usuluddin, ya, ilmu usuluddin atau dikatakan ilmu agama asraful ulum, lebih mulianya ilmu mutlaqan, secara mutlak, ya itu. Ya Allah ya Karim. Wa jumlatun, dan secara jumlah, secara menyeluruh. Kalau bahasa orang kelapa dua, secara global. Min furu'ihi, dari beberapa cabang-cabangnya ad-din. Ala madhabil imam Syafi'i, atas madhabnya Imam Syafi'i radhiyallahu an. Radhiya, semoga meridhoi siapa Allah anhu, atas Imam Syafi'i. Jadi maknain begitu kalau radhiyallahu an, ya. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, Sayyidina Umar radhiyallahu an, Sayyidina Utsman radhiyallahu an, begitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ada dua versi yang mengatakan kenapa giliran Ali karamallahu wajhah. Versi pertama mengatakan bahwa nasab Sayyidina Ali tidak ada yang tidak ada yang dari orang kafir. Ada yang mengatakan Sayyidina Ali tidak pernah melihat kemaluannya. Itu. Makanya Sayyidina Ali itu dikatakan sahabat cerdas, paling cerdas. Makanya sampai Sayyidina Ali itu diangkat mantu oleh Rasulullah. Makanya Nabi pernah berkata, "Anna madinatul ilmi wa ali babuha." Aku adalah kotanya ilmu. Anna madinatul ilmi. Aku kotanya ilmu, wa ali babuha. Sedangkan Ali itu adalah gerbangnya. Tuh, makanya ya Ali. Makanya ketika ada orang memberi nama Ali tafaulan, biar kayak Sayyidina Ali, biar cerdas. Nah, dinamain Muhammad Ali. Kenapa nama Ali? Biar kayak Sayyidina Ali, cerdas. Nah, itu tafaulan. Jadi di dalam memberi nama itu ada dua. Ada tafaul, ada mempunyai makna. Ya kan? Tafaulan itu apa? Biar ketularan. Kenapa dinamain anaknya Ronaldo? Ya kan? Anak 82 namanya Muhammad Ronaldo. Kenapa? Biar bisa pinter kayak Ronaldo main bola. Itu namanya tafaulan. Gitu. Nah, ada yang mempunyai arti, kan gitu. Ada dilihat memberi nama itu ada dari artinya. Kalau tafaulan nggak ada artinya. Contoh, kenapa dinamain Parjo? Dulu komandan baba gua namanya Parjo, makanya anaknya dinamain Parjo, ya, Suparjo. Nggak ada artinya, tafaul. Orang Betawi banyak yang nama
Jawa. Pernah ada orang bertanya nama Sambas. Saya tanya, orang mana ente? Duren Sawit. Lah kok Sambas? Bapak saya tentara, komandannya namanya Sambas. Saking ngefan nama komandan dinamain Sambas. Tafaul, paham ya? Tafaulan itu biar ketularan. Saya namain anak saya Abdurrahman Wahid. Wah, biar kayak Gus Dur. Apa-apa ya. Saya namain anak saya siapa? Iwan Pales. Iwan kagak palesa doang. Nah, itu. Ya, itu namanya tafaul. Ala madhabi Imam Syafi'i radhiyallahu an. Imam Syafi'i di mana dikatakan di sini Asy-Syafi'i rahimahullah sanata mi'ata wa khamsin. Ya, Imam Syafi'i itu lahir tahun 150. Wulida Imamul Malik amu salasati wasamanina. Kalau Imam Malik itu 83 ya, rahimallahu taala sanatan mi'ah wa khamsin, 150 itu Imam Syafi'i ya periodenya. Imam Malik 83. Makanya Imam Syafi'i itu adalah santrinya Imam Malik. Wal imamu Abu Hanifah ama samanina, sedangkan Imam Abu Hanifah tahun 80. Wal imamu Ahmad bin Hambal, sedangkan Imam Ahmad bin Hambal atau kita sering mengatakan madhab Hambali amu arba'i wasitin ya wa mi'ah ya 164 arba ya wasitin wa mi'ah 164. Nah itulah qad jama'a Muhammad ya, itu kurun-kurun daripada madhab. Ya Allah ya Karim, samaituhu, aku beri nama kitab ini ya, samaituhu, aku beri nama kitab ini Riyadul Badi'ah, Riyadul Badi'ati, dengan nama Riyadul Badi'ah. Riyadul Badi'ah itu adalah taman yang sangat indah. Sering kita sebut atau ketika tahlil mesti raudhah min riyadil jannah ya. Badi'ah, badi'ah itu indah. Ya badi', ya badi', ya badi'ah, Allah yang maha indah. Riyadul Badi'ati dengan nama Riyadul Badi'ah fi usuliddin, di dalam menjelaskan pokok-pokok agama, wa ba'da furu'i syari'ah wa ba'da furu'i syari'ati, dan sebagian cabang-cabang agama, cabang-cabang syariat. Rojian, dalam keadaan mengharap ya, rojian, setiap seorang mesti punya harapan. Mu'alif pun mengarang kitab punya harapan. Minallahi, dari Allah. Ayyan fa'a, agar supaya Allah memberikan manfaat bihi, dengan kitab ini ya. Ayyan fa'a, agar supaya memberi manfaat. Kalau saya maknain ala Jombang nggak kepaham. Ayyan fa'a, yento paring manfaat sapa Gusti Allah bihi kelawan hadza talabatal ilmi ing dalem. Susah dah kata koek ntar gua. Minallahi, dari Allah, ayan fa'a bihi, semoga Allah memberi manfaat bihi, dengan kitab ini. Kepada siapa? Talabatal ilmi, pada orang-orang yang mencari ilmu ya, orang-orang yang mencari ilmu, tolabah. Jadi kita ya, kita semua ini namanya tolabah. La siyama, apalagi lil mubtadiin, bagi orang-orang yang mulai mengaji. Wa ayyuwajjahu ya, wa ayyuwajjahu, dan semoga menghadapkan Allah ya, wa ayyuwajjahu, semoga Allah ini menghadapkan kitab ini ilaihi ya, ilaihi, kepada kita, berogbatar rogibina, pada orang-orang yang mencintai ya, rogbata, pada cintanya orang-orang yang mencintai, rogbatar rogibina, pada cintanya orang-orang yang mencintai ya. Jadi pengarang kitab ini mengharap rojian minallah ya. Syekh Nawawi Al-Bantani ini mengharapkan kitab ini bermanfaat buat orang-orang yang mencari ilmu, apalagi mubtadi orang-orang yang mulai mengaji, dan mengharapkan ridho Allah, mengharapkan Allah agar supaya dicintai oleh orang-orang yang cinta. I'lam annahu,
ketahuilah sesungguhnya yajibu ala kulli syakhsin, wajib atas setiap seseorang, yajibu ala kulli syakhsin, wajib setiap atas seseorang, minal mukallafina, dari orang-orang mukallaf, walau kana raqiqan, walaupun mukallaf itu budak, ya, raqiqan, ya, wajib bagi setiap orang dari orang mukallaf. Ya, mukallaf itu siapa? Orang yang tertuntut. Ya, orang yang tertuntut. Kalau sudah dikatakan mukallaf berarti kita dituntut. Tuntut apa? Dituntut menjalankan syariat. Itu. Kapan? Ketika kita balik. Nah, makanya ketika kita kecil itu namanya sobi. Ya, kalau perempuan sobiat. Sobi itu anak kecil lagi, sobiat anak perempuan kecil. Beda. Nggak usah jauh-jauh ngomongin kencing aja. Kencingnya anak perempuan sama kencingnya anak bayi. Bayi laki sama bayi perempuan beda. Cara membersihkannya. Karena apa? Kencing perempuan lebih bau daripada kencing anak laki. Maka nanti di dalam bab ini dijelaskan cara membersihkan najisnya. Sobi, terus murahek. Murahek itu mendekati. Ya, murahek habis itu baru mukallaf. Nah ini. Ketika sudah mukallaf berarti sudah baliklah, disitulah taklif. Kallafa yukallifu taklifan. Taklif ini ada dituntut. Dituntut harus sholat, dituntut harus puasa, itu namanya mukallaf. Makanya tinggal pilih itu, mau sobi, mau mukallaf. Kalau sudah umur 20 belum sembahyang, sobi jenggotan. Ya kan? Kalau kita ngomongin majnun kan terlalu parah, gila. Orang kan yang kagak sholat, satu sobi, dua majnun. Ngapa dia belum sholat? Ada tuntutan, belum taklif, belum mukallaf, belum dituntut. Nah kalau sudah masuk mukallaf dituntut, udah nggak ada. Ya namanya ngomongin sholat udah kagak ada ampunan. Pokoknya kalau meninggalkan ya dosa. Itu. Nah nanti di dalam bab ini kita belajar bagaimana qadha. Kadang kagak sholat liwat aja ya kudu bayar. Nah, itu. Ya makanya mengkodok sholat itu banyak versi. Artinya ketika ada orang meninggal sakit 7 hari nggak sholat, boleh kita kodoin, boleh mengkodok sholat almarhum. Ya misalnya 7 hari berarti 7 kali 5 35 sholat kita kodoin. Siapa yang mengkodokkan? Ahli waris. Itu yang bagus. Ini jangan giliran sertifikatnya rebutan. Giliran kodok sholat, ayo siapa yang mau kodok sholat bapak, atau siapa yang mau kodok sholat puasanya bapak, nggak ada yang ngacung pisan. Ini sertifikat masih ada tanah di sono Pasir Putih Depok, ngacung lah itu. Jadi boleh kita mengkodoi sholat almarhum, mengkodoi puasa almarhum. Makanya kalau bapak kita sakit tulis kapan bapak kita mulai nggak sembahyang nih. Nah kalau dia sehat kembali, bapak ninggalin sholat suruh kodok. Kalau bapak nggak ada, kita kodoin. Tuh, itu caranya begitu. Kodok kalau misalnya siang, ya misalnya kodok maghrib dilakukan siang hari, ya nggak boleh jahar, nggak boleh dikuatin, harus pelan, siri. Kalau kodoknya malam, walaupun dohor asar harus jahar. Itu. Kalau misalnya atu-atu nggak ngapa-ngapa, setiap habis johor. Assalamualaikum kodok buat bapak. Ya, jadi selama 7 hari 2 kali sholat. Boleh. Mau diborong, teman Risma banyak. Tolong keikhlasannya. Boleh jamaah, kodok. Boleh. Gitu. Itu nanti. Kenapa saya panjang itu? Biar penasaran, ntar adanya di belakang. Biar ngajinya terus. Ntar giliran kagak ngaji, wah udah dijelasin. Syukur lu kagak ngaji. Nah itu bukan salah saya. Makanya udah ada muqaddimah, nanti ada bab itu. Itu kan biasa kalau yang namanya sales begitu. Nah, biar tertarik kan. Nah iya
Iya, wajib ala kulli syahsin, wajib setiap seseorang dari orang mukallaf walaupun dia budak ayya'rifa arkanal Islam. Ayya'rifa ya, mengetahui. Asalnya ya'rifu kemasukan an ayya'rifa tuh, itu namanya amil nawasib. Kalau diterasin dijelasin di sini sampai botak kok puyung. Jinahuma susah. Sampai gini saya belum bisa. Ayya'rifa hendaknya mengetahui arkanal islami, rukun-rukun Islam, wal imani dan rukun iman. Fa arkanul islami, adapun rukun Islam itu khamsatun, ada 5. Antasyhada, hendaknya kamu bersaksi alla ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah, wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah. Ya, wa tuqima, dan hendaknya mengerjakan kamu as-sholata pada sholat, wa tu'ti zakat, mengeluarkan zakat, membayar zakat, wa tasuma Ramadan, dan puasa Ramadan, wa tahujja, dan haji, ataunya kesana usul antashada wa antuqima wa antu'tiya wa antasuma wa antahujja. Ya, wa tahujja al bait, dan pergi haji ke Baitullah, inistatokta, apabila kamu mampu, ilaihi, untuk haji, apanya, sabilan, jalannya. Ya, ketika sudah mampu jalannya, artinya ada biayanya, sabilan torikon, ada biaya untuk berangkat, dan orang-orang yang ditinggalkan. Wa arkanul imani, adapun rukun iman sittatun, ya, ada 6. Antu'mina billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah, ya Allah ya Karim, wa rusulihi, dan para utusannya Allah, wal yaumil akhiri, dan iman kepada hari akhir. Ya, wabil qadari, wal yaumil akhir, wabil qadari, dan beriman kepada qada qadar, khairihi wa syarrihi. Ya, baik qada qadar yang khair ataupun yang syar. Itu makanya ada bahasa, andai hidup ini selalu sesuai dengan kemauan hati kita, betapa indahnya hidup. Kita minta A, keluarnya B, khairihi wa syarrihi. Kalau iman hanya khairihi saja, siapa kok bisa? Ya kan? Qada qadar khairihi doang, siapa kok bisa? Tapi ada khairihi wa syarrihi. Nah, qada qadar yang baik ataupun yang tidak baik itu harus kita terima. Ya, contoh kita jatuh di motor itu kan, memang siapa yang mau jatuh di motor? Khairihi wa syarrihi. Nah, itulah iman yang harus diimanin, mau baik kayak mau kagak, itu qada qadar Allah. Ya, termasuk pandemi ini juga qada qadar, ya. Allah sudah menentukan, ya. Dimana zaman sekarang, bayangin bocah udah mau setahun sekolah belum kenal sekolahan, ya kan, belum pernah lihat badan gurunya, karena yang dilihatin tibang muka gurunya doang. Adanya di laptop, adanya di HP, kan yang kelihatan mukanya doang. Belum pernah lihat kaki guru gua, ada kakinya apa kagak, ini wallahu alam. Ya kan? Lah, selama ini kita sekolah, anak kita cuma ngeliatin muka doang. Udah hampir setahun. Ya Allah, ya itulah khairihi wa syarrihi. Ya Allah, yajibu alaihi aidan, wajib lagi, ya, wajib lagi bagi orang mukallaf, ay kulli syakhsin minal mukallaf. Ya Allah, ayarifa aqaidal iman, mengetahui aqaid, akidah keimanan. Aqaid keimanan, atau guru kita dulu bilangnya aqaid 50 itu loh. Aqaidul iman wahiyah, adapun aqaidul iman as-sifatul wajib,
sifat-sifat wajib. As-sifatu sifat al-wajib. Ini kita masih bahas tauhid dulu. Bikinnya ntar. Ya. Karena ma'rifat billah itu yang harus pertama kita lakukan. Wahia as-sifatu al-wajibah, sifat yang wajib lillahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Wal mustahilah as-sifati wajibati wal mustahilati alaih, dan sifat mustahil bagi Allah. Wal jaizah fi haqqihi, sifat jaiz bagi Allah. Wa sifatil wajibah, ya, wahia as-sifatu al-wajibah, maaf, as-sifatul wajibatu lillah wal mustahilatu wal jaizatu, ya. Bisa lain ini kalau asal baca aja bisa bahaya, ya, karena ada tarkibnya. Wal jaizatu fi haqqihi, ya, sifat jaiz di dalam haknya Allah. Wasifatul wajibatu li rasul, sifat wajib bagi rasul. Ya, kita suruh mengetahui sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah. Wasifatul wajibatul rasul, sifat wajib bagi rasul alaihi wassalatu wassalam. Wal mustahilatu alaihim, sifat mustahil bagi rasul. Wal jaizatu fi haqqihim, dan sifat jaiz di dalam haknya para rasul. Fayajibu lillahi ta'ala, maka wajib bagi Allah apa al-wujudu, mempunyai sifat wujud, ya. Allah mempunyai sifat wujud adzati al-wajib alladzi la yaqbalul adam la azalan wala abadan. Ya, wujud dzati, wujud zatnya Allah, wujud wajib wujudnya alladzi la yaqbalul adam, yang tidak menerima tidak ada, la azalan wala abadan, tidak dari zaman azali ataupun tidak selama-lamanya. Wujudnya Allah wujud zati, ya, artinya tidak pernah tidak ada, Allah ada terus. Kalau kita tidak bisa dikatakan wujud jati, karena kita ada awalnya, ada akhirnya. Kalau Allah tidak ada awal, tidak ada akhir. Itu namanya wujud zati, wajib wujudnya, tidak ada tidak adanya, ya, baik dari zaman azali ataupun selama-lamanya tetap ada. Kalau kita, ya, ketika kita sudah mati, ya sudah tidak ada. Awal kita ketika kita lahir, nah itu. Makanya wujudnya Allah tidak seperti wujudnya kita. Wujud yang kedua al-qidam, terdahulu, ya kan. Wal qidamu, sifat qidam terdahulu, maknahu intifaul awaliyah liwujudillah. Artinya wujudnya Allah, apa qidamnya Allah, intifaul awaliyah, menafikan sifat awal. Artinya Allah tidak ada awalnya. Qidam itu artinya Allah terdahulu, tidak bisa diketahui kapan mulainya. Kalau qidamnya kita sama kitab qidam, tapi ada awalnya, ketahuan ketika kita lahir dari rahim ibu kita, itu qidamnya kita. Tapi kalau qidamnya Allah, lintifail awaliyah, ya, menafikan sifat awal, permulaan. Qidam itu kan terdahulu, nah, tidak ada awalnya. Wal baqa, ya, langgeng. Wa ma'nal baqa intifaul akhiriyah liwujudillah, menafikan akhir wujudnya Allah, tidak ada akhirnya. Kalau kita ada awal, ada akhir. Allah tidak ada awal, akhir. Itu namanya baqa. Kalau qidam, awalnya Allah dinafikan, tidak ada awalnya Allah. Allah dimulai dari kapan? Tidak ada. Kalau kita kan ada mulainya. Nah, kapan akhirnya kita mati? Allah tidak ada, baqa, langgeng, ya, bahasanya. Kalau ditanya mal baqa, lintifail akhiriyah, menafikan sifat akhir, ya kan. Kalau qidam, lintifail awaliyah, menafikan sifat
awal, tidak ada awalnya, tidak bisa diketahui. Nah itulah Allah. Allah wujud kita baqa. Wa mukhalafatuhu ta'ala, berbeda ya, berbedanya li jami'i khalqihi, berbedanya Allah li jami'i khalqihi kepada seluruh makhluknya Allah. Artinya apa? Intifa'ul mumasalah. Intifa'ul mumasalati mukhalafatu, lawannya mumasalah. Allah dinafikan dari sesuatu yang menyamai. Tidak ada yang menyamai Allah. Kita punya tangan, tidak ada. Dalam Al-Quran memang ada yadullah fawqa aidihim, tangannya Allah di atas tangannya. Nah tapi tangannya Allah itu beda-beda. Kalau ulama salaf mengatakan bahwasannya tangan itu adalah kekuasaan, tapi ada yang mengatakan tangannya Allah sama tangan, tapi tangannya, ada kata-kata tapi tangannya Allah tidak seperti tangannya makhluk. Itu ulama kholaf. Ya sudah, sulit dibedakan. Yang namanya tangannya Allah tidak seperti tangannya makhluk. Ya sudah, sulit kita menggambarkan, mentasawurkan bagaimana tangannya Allah. Itu. Wa mukhalafatu li jami' khalqi, berbeda dengan makhluknya, tidak ada yang menyamai. Mumasalah, tidak ada persamaan sama sekali. Lil hawadis falaisat dzatihi sifati afali kadzatil hawadis, ya, sifatnya, zatnya, afalnya berbeda. Wa qiyamuhu ta'ala binafsih, Allah berdiri sendiri, qiyamuhu binafsih. Wa maknahu, makna qiyamu binafsi annahu ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala la yaftakiru ila dzatin, ya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh pada zat yaqumu biha, yang mana zat tersebut digunakan untuk berdirinya Allah, wala ila maujidin, dan tidak kepada orang yang mewujudkan, yujiduhu, ya, yang mewujudkan Allah. Bal huwa ta'ala al-muwahhid lil asya' kulliha, bahwasannya Allah adalah zat yang mewujudkan kepada seluruh perkara. Ya, di mana ada khalq, makhluk pasti butuh kepada khaliq. Di mana ada sesuatu yang diwujudkan berarti butuh yang mewujudkan. Nah, tapi Allah la yabtakiru, Allah tidak butuh. Nah, di sini dikatakan la yabtakiru ila dzatin yaqumu biha, Allah tidak membutuhkan zat yang bergantung kepadanya dan tidak kepada yang mewujudkan. Yujiduhu bal huwa ta'ala al-muhid, Allah tunggal, Allah wujud dengan sendirinya. Kalau kita butuh siapa? Butuh orang lain, butuh wasilah. Yang menciptakan tetap Allah, butuh perantaran bapak dan ibu, jadilah kita. Begitu. Nah, berarti kita butuh kepada orang tua, ibtikor. Nah, kita ini butuh kepada orang lain, itu namanya makhluk. Sedangkan Allah tidak butuh. Ya. Wa yajibu lahu ta'ala al-wahdaniyah. Ya. Itu makanya sifat-sifat ini dulu zaman kita masih SD itu sering didengung-dengungkan di musola-musola, di masjid-masjid. Allah wujud kidam baqamu khalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basur kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran. Itu dulu. Sekarang kagak. Sekarang udah jarang. Sekarang musuh-musuh kita dengerin ya Thaibah, ya ada lagu-lagu baru. Ya boleh-boleh saja. Tapi artinya nggak apa-apa. Ketika kita ucapkan lafaz tersebut di surau, ya kan, atau dilanggar ya. Musola kan kemariin. Nah, saya ngomong ada orang tuanya. Kalau saya ngomong musola doang, berarti yang muda-muda doang.
Tapi kalau saya ngomong langgar, orang tua ngikut. Itu cara saya menghargai yang tua. Ntar kalau saya ngomong musola mulu, gue nggak diajak ngomong pisan. Nah, dilanggar di surau di musola. Ketika kita mengatakan Allah wujud, tidak kan orang dengar di sekampung. Nah, bocah kan bertanya, itu apaan ya? Nah, ketika timbul sebuah pertanyaan, maka timbul keingintahuan. Gitu. Makanya sekarang kan udah jarang itu. Dulu mah setiap pojokan langgar, mau wujud kidamba kok pasti itu. Ketika masuk maunya apa? Mau sholat, ya kan? Nggak usah ngomongin tetangga kita. Tetangga kita, oh bid'ah itu. Ya sahabat Bilal kagak pernah sholawatan. Dan aja udah capek Bilal, nggak ada speakernya. Ya, jadi nggak apa-apa. Sekarang kita bunyikan lagi, biar anak-anak generasi sekarang itu apa ya? Oh itu sifat wajib Allah. Itu. Nah, sekarang kan sholawatan baru-baru itu yang jadi lihat Thayyibah. Ya kan? Kadang-kadang ya lagu-lagu yang maaf ya, lagu-lagu apalah, lagu-lagu yang berbahasa tapi ada apa namanya? Iringan syairnya kan gitu. Nah, itu. Jadi kita kebangkitkan kembali di surau-surau. Ya, di langgar-langgar, di musola-musola. Kan kita waktu sholat kan 5 waktu. Bisa kita bagi. Nih bacanya apa nih? Oh ini johor. Ah ini bocah orang tidur. Johor habis maghrib nih. Nah, sebelum maghrib Allah wujud kidamba itu. Sama di kampung saya udah pada jarang. Nah, orang tua dulu mah enggak itu. Enggak pernah ditinggalkan itu namanya aqaid. Aqaidil khamsin 50. Sifat wajib Allah, sifat wajib Rasul. Mustahil Allah, mustahil Rasul, jaiz Allah, jaiz Rasul. Makanya disebut aqaidul khamsin. Itu selalu. Itu untuk penanaman. Karena itu sebagai modal dasar manusia ma'rifat billah sebelum mengetahui ilmu-ilmu yang lain. Itu sekarang udah Masya Allah. Kalau sekarang ya itu lagu-lagu lah apalah. Kadang-kadang ngawur kemana-mana. Kalau di Jawa apa lagi? Kalau di Jawa lain lagi, kalau di Jawa ini nih. Jadi sholawatan, sholatullah dan sebagainya itu. Kalau di Jawa pernah deh. Saya pernah punya teman, ini saya cerita dikit. Teman saya itu orang Sumatera. Mondok, sekali mondok pulang-pulang boyong. Jadi begitu dianterin, udah kagak pernah ditengok. Langsung Sumatera. Taruh udah, enggak pulang, enggak ditengok. Ya. Maaf bocahnya hitam banget tapi suaranya enak banget, empuk buat suaranya. Sampai satu ketika udah ada 7 tahun atau 10 tahun dia pulang, babamanya nggak kenal. Iya, jadi ketika dia pulang anggap ini rumah gurunya, rumah Kiai Nurul nih di ujung sono, rumah orang yang suka dimintain. Nah setelah itu bocah datang ke rumah bapaknya, ditanya, kamu dari mana dek? Padahal rumah bapaknya, saya disuruh Kiai Nurul istilahnya. Jadi di kampung itu ada seorang kiai yang mana bapak emaknya ini selalu dimintain bikin masakan. Bapaknya tuh bocah. Itu bocah pulang. Di situ ditanya, kamu siapa dek? Coba bayangin, anak dewek. Tapi emang bocahnya dasar rada-rada bocahnya kalau kata bahasa orang kelapa dua mak rada gregetin kan gitu. Oh anu pak, saya khodamnya Kiai Anu disuruh minta masakan ayam opor. Bapak mamanya masak, dia nungguin di ruang tamu dari rumahnya. Kan? Begitu selesai dibungkusin, dirantang, nih antarin ke Kiai. Ini buat kamu makan di sini dulu. Dia makan. Begitu makan ditanya lagi, dek rumah kamu di mana? Ya, demi Allah nih, saya bukan ngarang, asli. Ya orangnya masih ada, bahkan sekarang sama saya jadi jatuhnya sepupu. Ya dia dapat empoknya mertua saya, anaknya mertua saya, anaknya empoknya mertua. Gitu tanya, guru saya mesti kenal. Akhirnya udah kagak betah, dia udah sejam lebih di rumahnya dewek dikata siapa. Karena nggak pernah ditengok, ditaruh ditengok. Di 10 tahun ditaruh tuh kagak ditengok, diapain? Tengok kagak, belum ada video call. Zaman dulu
Nah, akhirnya udah kagak betah, dia ngomong, "Mak, saya Najib," namanya Najib Sa'dullah. Oh, suaranya enak. "Masya Allah le," dipeluk nangis bapaknya. "Kamu kapan gak ngaku dari tadi?" Lah bapak nanya, "Lu siapa?" Kata gitu. Oh, kesel kata dia. Saya bagaimana nggak kesel, masa ditanya lu siapa? Anak dewek. Tuh ada yang begitu. Jadi itu orang Sumatera kalau mondok seperti itu. Makanya orang Kelapa Dua kalau mondok itu jangan tengok, biarin ini anggap hilang. Itu. Nah, si Najib ini suaranya enak. Suatu ketika sholawatan di Kuin, dia ngikutin orang Jawa. "Eman temen eman wong ayu ora sembayang," kan ada gitu ya. Nah, apa, "Eman temen eman wong ganteng ora sembayang. Nabi Yusuf ganteng tapi dia tetap," ada kan itu. Wah, laki saya marahnya minta ampun. Bosak dipanggil. Saya ngimamin ashar, dia adzan, begitu habis sembahyang panggil. "Lo kemana? Siapa tadi yang selawatan?" "Aduh, Najib ya." "Lu kira pondok gua pondok di tengah gunung?" Dia teh, Masya Allah. Aduh. Itu selawatan orang desa. Itu. Kita udah kangen selawat itu ya. Kalau orang tua kita orang Kelapa Dua dulu selawatannya nggak pernah ganti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin. Nggak pernah ganti tuh. Mau aki-aki Kelapa Dua, mau aki-aki Cilangkap sama. Ya kan? Wa asghilil zalimin. Aki-aki kadang bukan mau asgil, wa aslili dolimin. Nah, aslilin. Ya dengar begitu, tapi pede. Nah itu makanya pede itu penting. Salah pede kagak salah. Paham? Jadi anak itu pede, ente nih suruh mimpin tahlil, pede. Salah gua nggak ketahuan. Karena pede. Pede itu penting. Iya, kalau kita kan wa asgili dolimin. Lah orang tua mah kagak. Wa aslilin dol, kan aslilin jatuhnya. Orang tua dulu begitu. Tapi karena pede nggak salah. Oh, dia pede, nggak salah kayak lo kagak, gue denger begitu lah, gue denger kan nggak salah kan. Nah itu. Ya itu. Jadi ayo kita bangkitkan kembali sifat wujud Allah itu di musola ya. Gitu. Jadi kita seling-seling hari ini kan sholat kagak berhenti. Ilo kan ada lagi libur Johor kan kagak. Nah, artinya seminggu apa 2 hari sekali. Kita membangkitkan anak-anak kita, ya adik-adik kita, ponakan-ponakan kita untuk ma'rifat billah. Ketika dia mendengar, dia penasaran ini apa ya? Allah wujud kidam bakos terus apa ini? Apalagi diterusin nama sifat mustahilnya, Adam hudus panamu masalatun. Nah itu lebih baik, nanti akan menjadi penasaran. Nah padahal ini yang harus dilakukan, makrifat billah. Sebelum kita mengetahui yang lain, makrifat billah dulu, mengetahui Allah dulu ya. Makanya tauhid yang harus dipelajarin pertama itu. Jadi saya minta ya musola-musola yang ada di Kelapa Dua itu ya mencoba itu ya, mengembalikan. Kenapa orang tua kita dulu ada itu? Ya karena tujuannya itu biar anak-anak ini makrifat billah dulu, mengetahui Allah dulu, Allah wujud kidam bako. Ya minimal dia mendengar sifat-sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah. Ya Allah ya Karim. Ya wa yajibu lahu ta'ala al-wahdaniyah. Ya, selanjutnya adalah wajib bagi Allah mempunyai sifat wahdaniyah. Wa makna daripada wahdaniyah annahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala la thaniyalahu, tidak ada ya, la thaniya, tidak ada yang kedua atau tidak ada yang menduai bagi Allah di dalam dzatnya, fi dzatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi, dan tidak di dalam pekerjaannya Allah. Fahadhihi sittu sifatin ya, al-ula minha tusamma sifatun nafsiyah ya. Ini ada 6 sifat ya, dari yang
Dari 20 itu 6 sifat al-ula minha. Yang mana 6 sifat ini dinamakan sifatun nafsiyah ya. Nanti sifat Allah yang 20 ada nafsiyah, ada ma'ani, ada maknawiyah, ada salbiyah. Nah, jadi minimal kita mengetahui aqaid, nanti dijelaskan selanjutnya ya. Jadi wahdaniyah ya, wahdaniyahnya Allah, wajib bagi Allah mempunyai sifat wahdaniyah, artinya tunggalnya Allah, tidak ada dua di dalam zatnya, tidak ada duanya ya, di dalam sifatnya, di dalam pekerjaannya tidak pernah menyamai kepada makhluknya. La thaniyalahu allati al-mumkinat kulluh laisa fi dzatihi murakkabatun min ajza'in. Jadi zatnya Allah tidak terbentuk dari beberapa juz. Kalau kita kan zat kita ini terbentuk dari beberapa juz. Ada tangan, ada kaki, ada kepala. Ini namanya zatianya kita murakkabatun min ajza'in, terbentuk dari beberapa juz. Allah disepikan dari itu. Tidak ada di dalam zatnya Allah ajza yang murakabah, juz-juz yang tersusun. Kalau kita tersusun dari tangan, kepala, kaki, badan dan sebagainya ya. Ya Allah ya Karim. Nah ini dinamakan wahdaniyah. Wah, jadi sifat wujud itu sifat Allah yang 20 nanti dibagi 4, nafsiyah, ma'ani, maknawiyah, salbiyah. Nah, untuk itu nanti minggu yang akan datang mudah-mudahan ya habis lebaran ya, karena udah dikit lagi rawah. Rahman kudu ditutup. Kalau adat Betawi itu namanya rawah kudu tutup. Jadi kita ngaji begitu cepatnya. Nggak mau ini ngaji kan? Nggak apa-apa. Mudah-mudahan diberi umur panjang, Syawal masih ketemu lagi gitu. Ya mau rawah mau diapain? Karena itu adat Betawi. Kalau di pesantren lain. Kalau di pesantren puasa malah dipulin, ngaji full. Kalau saya ditantang sama anak kelapa 2, ayo kita ngaji pagi siang malam, lah ayo. Nggak takut. Santri gue lagi kagak ada. Ya kan? Misalnya anak kelapa 2 nih, anak Risma, apa ngaji kapan? Habis Johor, ayo. Mana yang gue takutin gue ngaji lu pada pulas. Ya kan? Ngapa ngaji tidur? Naumus-soim ibadah. Wah, tidurnya orang puasa ibadah, nggak berkali ganggu. Makanya kalau ngaji Ramadan pada tidur diemin aja sama gurunya. Ya karena itu tidurnya aja ibadah. Mana didiemin aja. Ya, jadi gitu. Jadi kalau di pesantren itu justru Ramadan malah difulin ngaji. Bis subuh ngaji, jam 7 ngaji, bis Johor ngaji. Jam 7 kagak tanggung-tanggung berhenti Johor. Johor doang habis Johor ngaji lagi, berhenti asar. Asar ngaji lagi, berhenti buka. Buka habis ngaji, buka ngaji lagi. Ya kan? Habis tarawih istirahat belum ngaji lagi. Mabok ngaji mulu. Nah, itu. Ya, jadi kalau emang anak Risma mau apa istilahnya mendobrak baru ya silakan. Bis Johor ngaji. Tapi jangan bawa es teh. Bawa kopi lagi. Sesat itu mah dulu. Ya, itu nggak apa-apa. Jadi pada prinsipnya seperti itu. Ya, jadi ini kan udah Rejab, kita udah tanggal 13. Ya, guru tanggal 13 ya. Iya, Rejab rawah. Nah, rawah kita harus libur. Itu. Tapi kalau nanti misalnya mau ngaji puasa ya terserah. Itu mah hak anak-anak. Kalau saya siap-siap aja. Iya, nggak ada masalah. Ngajinya malam, habis tarawih jam 10, oke. Yang takut. Itu ya, mudah-mudahan ya pengajian ini dikit-dikit ya. Pokoknya intinya tadi tuh, hafalin tuh. Ya, hafalin hadis yang kemarin. Julu suka saatan. La qolaman wala taktubu harpan, itu apalin. Kalau kagak apal lafadznya, apalin artinya. Dudukmu di majelis ilmu kagak megang pulpen, kagak nulis, pahalanya gede banget, gitu aja udah. Paham? Iya, jadi kalau ditanya sama bapak yang masih kecil, nah, tong ngapa ngaji? Ya nggak bawa pulpen. Mak nggak bawa pulpen, gue pahalanya gede. Alhamdulillah. Ya.
Jadi kitab dipegang, kitabnya diharokatin boleh, yang penting mah kitabnya dibawa. Kalau kata Kiai Nurul, bawa kitab itu berkah, bawa doang tuh. Ya cuman cara bawanya ada aturan. Ya, jangan bawa kitab kayak bojoran. Nah, naudzubillah ini. Ya, bawa kitab tuh yang takdim. Ya, karena apa? Wa min ta'dimil ilmi ta'dimul kitab. Kata kitab taklim begitu. Dalam kitab taklim juga dikatakan ta'dimul ilmi ta'dimul ustad wa auladih. Cara kita mengagungkan ilmu adalah mengagungkan guru kita wa auladih dan anak-anaknya guru. Tuh, itu ta'limul muta'alim. Wa min ta'dimil ilmi ta'dimul ustad wa auladih. Bahkan dikatakan wa ahli baiti. Mengagungkan keluarganya itu adalah mengagungkan guru. Sama. Wa min ta'dimil ilmi ta'dimul kitab. Sebagian daripada mengagungkan ilmu mengagungkan kitab. Makanya bawa kitab yang benar. Jangan sampai bawa majalah. Ya begini, tolong aja. Mengatakan semangat. Ya kan? Nah, saya dulu punya teman di Muara Gembong. Ya, di pelosok. Itu kalau bawa kitab bukan takdim lagi nih, Mak. Kalau kita bawa kitab begini, kadang-kadang kita taruh di sini. Kalau dia mah kagak, dia panggul. Ada guru ya? Ada teman saya itu, mudah-mudahan dia ngerti saya. Ini panggul, nggak pernah dibawa kitab begini. Atuk doang, makanya gampang ditandainnya. Noh dia. Nah, itu. Makanya kalau mau aneh-aneh, gampang ditandain. Ente kau pengen aneh, taruh. Ya, takdim. Ya, jadi bawa kitab itu yang takdim karena kita bawa ilmu. Itu juga ada adabnya, ada etikanya. Itu namanya di dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Cara bawa kitab beda. Ya, sama Quran. Quran itu di rumah kita harus paling tinggi. Tempat Al-Quran itu harus paling atas. Jangan sampai Quran di atasnya kitab. Nggak boleh. Kitab apapun, ihya sebesar apapun, tetap atasnya harus Quran. Itu. Ya, kita Quran paling atas tuh. Jangan Quran di bawah majalah. Nah ini gitu ya. Mudah-mudahan ada barokah manfaat. Senantiasa Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamirka wa nawahiyaka warzuqna fahma kayfa najika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna minka bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wansur alaina hikmatika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika manawtal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abadan rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadan fi sihatin wa afiyatin wa salamatin wa maghfiratin wa ridwanin ya hannan ya mannan ya dzal jalali wal ikram rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'ban wa ballighna ramadan fi sihatin wa afiyatin wa salamatin wa maghfiratin wa ridwanin ya hannan ya mannan ya dzal jalali wal ikram rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'ban wa ballighna ramadan fi sihatin wa afiyatin wa salamatin wa maghfiratin wa ridwanin ya hannan ya mannan ya dzal jalali wal ikram rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum ditutup kita doa syair. Doa syair itu artinya doa yang dilakukan. Ya, saya baca pertama, selanjutnya diikutin. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in.
سألتك ربي صحة القلب والجسد وعافية الأبدان والأهل والولد. وطول حياة في كمال استقامة وحفظ من الحجاب والكبر والحسد. يا حليم يا حنان يا مليك يا مبين ولا نطلب شيئا إلا أنت يا معين. ربنا استقم ذكرنا وذكر الغافلين واجمعنا في الأبرار خيارك الفائزين. يا كريم يا كريم أنعمنا بنعمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك. سألناك الاستقامة في تذكرك واستقامتنا في تشكر نعمك. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Jadi ini adalah doa, kalau saya maknain biar tahu. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim, amin ay istajib, ya kan? Kabulkanlah doa kami ya Allah yang maha pengasih maha penyayang. Engkau adalah zat yang penyantun, engkau adalah zat yang bijaksana, dan engkau adalah sebaik-baik zat yang memberi pertolongan. Itu maknanya amin ya Allah. Boleh itu dinyanyiin sambil jalan, amin ya Allah, enak. Sa'altuka Rabbi, ya Allah aku memohon kepadamu sihatal qalbi, sehat hati, ya, karena sehat hati ini yang bisa nyembuhin kita doang, dokter nggak bisa. Penyakit hati itu yang bisa nyembuhin kita. Wal jasadi, dan sehat jasad. Wa afiyatal abdan, dan kesembuhan badan. Wal ahli, dan keluarga kita. Wal waladi, dan anak. Warizkon watula hayatin, ya Allah panjangkan umurku fi kamal istiqomatin, di dalam kesempurnaan istiqomah. Wahibdan, ya Allah jagalah aku minal i'jabi, dari ujub. Ujub ini merasa paling baik, merasa paling benar, merasa paling pinter, itu namanya ujub. Wal kibri, dan sombong. Wal hasadi, dan hasud. Nah itu doa semua. Warizkon halalan, ya Allah berikan aku rezeki yang halal. Wasi'an, yang luas, ghairu naqisin, dengan tanpa kekurangan. Yakunu lana, ya,
jadikanlah engkau wa yakunu lana, dan jadikanlah engkau aunan, penolong alaman haji rosad, ya. Rezeki halal tanpa kurang menjadikan penolong kami, yakunu lana, engkau menjadi penolong aunan bagi kami alaman haji rosad, atas jalan kebaikan. Ya kari, terus istiqamah tapi tadawur. Amin. Ya Halim, ya Hanan, ya Malikum, ya Mubin, engkau yang maha pemurah, yang maha pengasih, yang maha merajai segala-galanya. Wala natlubu syai'an, tidak ada yang kami minta ila anta ya mu'in, kecuali kepada engkau ya Allah. Rabbana istaqim dzikrona, ya Allah istiqomahkanlah zikir kami. Wa dzikrul ghafilin, ini pengamal dzikrul ghafilin. Wa juma'na fil abror, ya Allah kumpulkan kami bersama orang-orang yang baik. Khiyaraka, orang-orang pilihan. Al-faizina, orang-orang yang beruntung. Sa'alna kal istiqomah fi tadzakurik, ya Allah kami memohon agar istiqomah selalu mengingatmu. Wastiqomatana fi tasyakuri ni'amik, ya Allah istiqomahkan kami di dalam mensyukuri nikmat-nikmatmu. Ya Karim an imna bi nikmatik, ya Karim engkau yang maha mulia, berilah kami nikmat, kenikmatan dan karuniamu. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah sayangilah kami dengan kasih sayangmu. Nah itu doa. Jadi karena saya kemarin mikir habis ngaji lah ampiang amat ya, pada ngeloyor aja kagak ngomong apa-apa. Nah makanya sebelum kita tutup kita syair doa. Jadi awal dimulai oleh para guru, para ustadz kan ngebareng-bareng, jadi nggak ngantuk. Begitu ngaji ngantuk, begitu akhir ngaji syair doa hilang ngantuknya. Karena teriak-teriakan kan begitu. Jadi awal nggak ngantuk, akhir nggak ngantuk, ngantuk di tengah-tengah nggak mengapa, ya kan. Yang penting akhir husnul khotimah. Ya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Mohon maaf sebelumnya